Bukan. Ayo silakan jalan. Jangan kalau nggak jalan di depan, artinya nggak bakal disebutkan. Ayo di sini, yang sebelah kiri saya silakan maju ke depan. Ayo silakan, yang di sebelah kanan sebelah kiri ke depan sini. Saya buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita untuk mengikuti acara kapsul yang tinggal sebentar lagi ini. Semoga acara hari ini memberi keberkahan untuk kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita semua. Dan terima kasih kepada kedua narasumber kita gitu ya. Yang pertama ada Mas Anto, dan yang kedua ada Mas Sundri gitu ya. Jadi kedua sosok ini adalah alumni dari PI gitu. PI yang satu fokusnya di bidang energi gitu ya. Jadi energi terbarukan yang ada di Indonesia sekarang lagi berkembang banget. Kemarin kita baru dengar ada sel terbesar di Asia Tenggara ya, yang baru dibuka di Jawa Barat. Itu kan energi yang baru gitu. Lalu juga dari bioenergi ini banyak banget inovasi-inovasi yang muncul gimana caranya menggantikan bahan bakar fosil gitu ya. Nanti kita bakal mendengarkan paparannya gitu, gimana sih caranya, gimana teknisnya, lalu penerapan di Indonesia itu seperti apa sih sejauh ini gitu. Dan yang paling penting kalian bisa tanya juga karirnya seperti apa sih kedepan dari dua topik ini, apakah masih ada lowongan pekerjaan untuk kalian gitu ya, atau semuanya kayaknya SDM-nya masih harus dilatih lagi gitu ya, maka kalian harus lebih bersama gitu. Kalian bisa silakan tanyakan dengan bebas kepada kedua narasumber kita hari ini. Untuk membersihkan waktu, mari kita dengarkan perkenalan nanti akan dibawakan oleh Mas Sundri dan Mas Haji, dari mana latar belakang mereka, berapa tahun mereka bekerja di bidang energi dan juga bidang bioenergi tadi gitu ya. Mari kita dengarkan perkenalan dan materi yang akan dibawakan oleh Mas Sundri dan Mas Anto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya. Oke, pagi ini saya dan Mas Anto akan coba sharing ya sama teman-teman sekalian terkait bioenergi dan juga wind power. Jadi di sini topiknya adalah sustainable energy for a better future. Oke, nextnya. Jadi perkenalan singkat dulu. Jadi saya saat ini bekerja di PT Smart Tbk, jadi salah satu anak perusahaan PT Sinarmas yang bergerak di bidang agribisnis dan food. Nah, di sini saya sebagai Energy and Sustainability Specialist di situ. Pendidikan di Teknik Industri angkatan 2003. Beda dikit lah ya sama teman-teman sekalian. Kemudian pengalaman kerjanya, kebetulan saya cukup lama di palm oil industry, sekitar 10 tahun, kemudian 8 tahun di bioenergi dan sustainable development. Ini foto waktu itu saya di Thailand, jadi di suatu biogas plant. Di sana dia sudah mengembangkan biogas plant dari municipal waste, jadi sampah kota, dan sudah dimanfaatkan untuk di kendaraan. Nah, kalau di kita kan ada taksi-taksi ya sama bajai, cuma itu kan masih dari natural gas. Nah, kalau di sana dia udah dari biogas, jadi sudah dimanfaatkan. Oke, lanjut aja. Nah, mungkin kita buka dengan sustainability dulu. Ada yang tahu nggak? Apa sih sustainability itu? Ayo, siapa yang bisa? Nanti kasih voucher nih.
Ayo silakan. Nggak ada yang salah benar. Ayo. Siapa? Bisa. Apa sih pemahaman kalian atau apa sih yang ada di pikiran kalian lah tentang sustainability? Ayo. Silakan Mas ya. Apa aja terserah, nggak usah ini mikir yang terlalu jauh. Kalau secara singkat itu kayak ketahanan atau buat keberlangsungan dalam jangka lama. Ketahanan dan keberlangsungan jangka lama. Oke, terima kasih ya. Ketahanan. Ada lagi mungkin yang lain? Mungkin yang perempuan nih. Ayo. Ayo Mbak. Gak apa. Apa sih sustainability menurut pemahaman Mbak? Atau apa sih yang ada di pikiran Mbak lah? Kira-kira. Sustainability itu suatu aktivitas yang berlanjut. Berlanjut. Ya, sirkular gitu. Jadi terus menerus ada. Terus menerus. Oke. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Oke. Jadi konsep sustainability itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mempengaruhi kemampuan kita untuk kemampuan generasi kita di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi memang ya benar tadi ya, keberlanjutan, terus bagaimana sesuatu yang terus berlanjut sampai seterusnya. Jadi nggak cuma kita memenuhi kebutuhan saat ini aja, tapi di masa depan kita nggak bisa lagi gitu. Mungkin paling mudahnya kalau kita bicara soal energi ya tentunya ada energi yang dia cuman bertahan mungkin 50 tahun gitu ya. Tapi di sini kan kita mau memenuhi kebutuhan kita sampai ya anak cucu kita, generasi-generasi seterusnya seperti apa. Jadi kita harus memahami konsep sustainability ini. Nah, kemudian dari sustainability sendiri itu ada 3 pilar ya, triple bottom line of sustainability. Jadi di sini ada planet, ada profit dan people. Jadi gampangnya gini, mungkin kalau bisnis yang sustainable, pertama dia harus bisa mempunyai efek yang positif terhadap lingkungan. Jadi dari sisi planet dan environment-nya. Kedua, tentunya bisnis itu harus ada profit dong. Kalau nggak ada profit, dia nggak akan sustainable untuk jangka panjang. Nah, kemudian dari sisi people-nya, tentu dia harus dijaga juga bagaimana people itu dikembangkan, didevelop, dan istilahnya dipenuhi lah kebutuhan-kebutuhannya agar bisnis itu bisa sustainable sampai seterusnya. Nah, kemudian, kalau bicara mengenai energi, tentunya saat ini yang dominan kita gunakan adalah fossil fuel. Jadi fossil fuel ya tentunya kita semua tahu itu berasal dari biomasa dan bahan organik yang sudah membesuk jutaan tahun yang lalu. Jadi di sini istilahnya fossil fuel ini bisa dibilang dia tidak sustainable. Kenapa? Karena untuk mendapatkan fossil fuel itu kembali dibutuhkan jutaan tahun. Jadi yang bisa kita manfaatkan sekarang adalah ya yang ada sekarang sudah terbentuk gitu, yang masih di perut bumi dan yang masih kita ambil terus menerus. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan berapa puluh tahun lagi, mungkin masih lama ya, tapi suatu saat itu akan habis. Nah, jadi bisa dibilang fossil fuel ini dia tidak sustainable. Kemudian apa yang sustainable? Nah, ke depan kita harus sudah mikirin nih dari sekarang, apa sih energi yang sustainable? Nah, mungkin ada solar, ada wind power, biomas, nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, apa manfaatnya dengan sustainable energy ini? Pertama, dia environmentally friendly. Jadi tentunya dengan menggunakan sustainable energy ini, dia bisa memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan fossil fuel. Kemudian kedua, tentunya secara jangka panjang, secara cost dia pasti akan lebih murah. Mungkin saat ini kalau dibandingkan dengan fossil fuel itu masih unggul yang fossil fuel. Namun ya itu tadi, karena fossil fuel itu terbatas ke depannya, sedangkan perkembangan teknologi semakin maju untuk sustainable energy ini, dia tentunya akan semakin murah. Jadi secara jangka panjang dia memiliki kelebihan dari sisi cost. Nah, ketiga tentunya dari sisi local jobs. Nah, ini mungkin salah satu benefit juga. Kenapa? Karena kalau sustainable energy ini seperti bio atau PV itu ada di mana saja gitu, tidak terbatas dengan lokasi tertentu. Bila kita bandingkan dengan fossil fuel misalnya,
Kalau cadangan batu bara kita kan kebanyakan ada di mungkin Kalimantan dan Sumatera Selatan ya, yang besar. Nah, bagaimana dengan area lainnya ya? Mungkin mereka minim atau tidak ada. Tapi kalau kita bicara mengenai sustainable energy, matahari itu ada di mana-mana, gitu kan? Kita mau nyari kemana aja di Indonesia itu ada matahari. Jadi disitulah kita bisa langsung bangkitkan energi tersebut. Nah, disitulah potensi untuk pengembangan di lokal pengembangan kerja kebutuhan manpower itu terbuka untuk sustainable energy. Kemudian energi security tentunya. Kembali lagi tadi kalau fossil fuel dia kan cukup terbatas. Mungkin entah 60 tahun, 70 tahun lagi dia bisa habis gitu misalnya. Nah, tentunya kebutuhan energi kita akan terus meningkatkan. Nah, kita butuh energi. Jadi untuk menjaga ketahanan energi kita tentunya kita harus mengadop sustainable energinya. Oke, jadi ada beberapa jenis sustainable energy. Jadi di sini ada solar, ada wind, ada marine, jadi dari tenaga ombak laut, kemudian ada hydropower, tenaga air, geothermal dan juga bio. Jadi jenisnya itu sangat banyak dan bervariasi. Nah, dari sini pun sumber yang dimanfaatkan juga berbeda-beda. Ada matahari, ada angin, ada air laut, ada air. Kemudian dari panas bumi, geothermal dari bumi, kemudian bioenergi yang bisa dari bermacam-macam, ada biomas, ada sampah rumah tangga dan sebagainya. Kemudian teknologinya juga sangat beragam. Nah, aplikasinya pun sangat beragam juga, nggak cuma hanya ke listrik, jadi bisa heating dan juga cooling dan transport dan sebagainya. Jadi variasi dan menariknya adalah hampir semua ini ada di Indonesia potensinya. Jadi sebenarnya negara kita itu sangat kaya terhadap sustainable energy. Nah, mungkin Bronto bisa bantu. Jadi kenapa sih sustainable energy itu penting buat kita? Mungkin ini sedikit video. Jadi kenapa sustainable energy itu penting? Kenapa transisi ke sustainable energy itu penting? Coba ada yang bisa kasih poin-poinnya? Silakan. Ayo. Ayo, masa ditunjuk lagi nih? Ayo. Siapa? Silakan. Belum ada sarapan kayaknya. Ayo, saya tunjuk ya. Banyak. Silakan. Hah? Ditunjuk lagi. Ayo, silakan. Malu-malu. Ayo, ada yang lain? Kenapa sih dari video tadi kita bisa simpulkan nggak sih? Kenapa sih sustainable energy itu penting? Pada malu-malu nih. Jadi tadi ada 2 poin ya. Pertama terkait energi security dan juga climate change. Kalau energi security tadi udah saya jelaskan, yaitu bagaimana kita harus memikirkan untuk masa depan kita ya, kebutuhan energi di masa depan. Nah, kedua terkait climate change. Nah, mungkin teman-teman udah merasakan langsung ya. Kenapa sih kita sekarang makin panas ya?
Berasa nggak ya kira-kira? Lo malam-malam udah pakai AC masih aja gerah gitu kan. Terus cuaca nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Terus di daerah yang mungkin sebelumnya nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Daerah yang tadinya padang gurun, tiba-tiba salju. Nah itu semua sebenarnya efek dari climate change. Jadi sebenarnya sudah cukup urgent dari negara-negara internasional juga kan sudah sering kali mengadakan rapat mengenai climate change ini, bagaimana mereka sepakat untuk menjaga suhu di bumi ya di angka 1,5 derajat. Jadi kenaikan temperatur bumi itu harus dijaga jangan sampai dia melebihi 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Karena itu adalah semacam tipping point. Kalau itu bisa lewat, nah itu bakal mengganggu kestabilan bumi secara keseluruhan. Jadi ya climate change ini menjadi isu global yang sangat disorot. Nah, bagaimana kontribusinya? Ya tentunya dengan salah satunya dengan transisi ke sustainable energy ini. Oke. Kemudian bagaimana sih di Indonesia sendiri kondisinya? Nah, kita bisa lihat saat ini konsumsi dari minyak bumi kita sendiri lebih besar dari produksi. Jadi kalau kita lihat grafiknya, secara konsumsi itu terus naik. Sedangkan produksi kita itu terus menurun. Nah, selisihnya tentunya kita harus ambil dari luar. Tentunya ada impor. Nah, jadi ya kalau ini terus berlanjut tentunya kita akan makin tergantung dengan negara lain. Kita nggak bisa self-sustain untuk energi. Disinilah kita perlukan utilisasi sumber energi alternatif. Kedua, dari sisi energi mix itu sendiri di kita ini per tahun 2021 ya. Di sini fossil fuel masih sangat dominan. Jadi ada batu bara, ada minyak bumi dan gas alam. Yang tidak bisa dipungkiri karena potensi batu bara kita juga termasuk yang terbesar. Jadi memang kita masih sangat tergantung. Minyak bumi juga masih sangat banyak dan gas alam. Nah, EBT sendiri baru 11% energi baru dan terbarukan. Nah, ke depan tentunya energi mix ini harus berubah. Karena ya itu tadi, kalau kita mau bicara mengenai energi security, mau nggak mau porsi EBT ini harus ditingkatkan. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini, potensi energi terbarukan di Indonesia di kolom potensi ini sangat besar sekali. Jadi total 648.000 megawatt dari berbagai sumber. Ada surya, hidro, bio, tenaga bayu atau angin, panas bumi, samudra dan juga nuklir. Nah, nuklir ini mungkin lebih ke energi baru ya, bukan terbarukan. Namun pemanfaatannya masih sangat minim sekali. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, jadi baru berapa nih? 0,0. Jadi sangat-sangat kecil. Dan di luar ini pun sebenarnya masih ada lagi gitu. Oke, jadi kalau dari Indonesia gitu sendiri bukan yang nggak ada progres ya. Pemerintah sendiri sudah membuat roadmap, yaitu transisi ke net zero di 2060. Jadi net zero itu istilahnya adalah bagaimana kita energi kita itu bisa nol emisi. Jadi benar-benar tidak ada emisi yang dihasilkan dari energi, dari penggunaan energi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, fokusnya tentunya di energi baru dan terbarukan. Yang secara bertahap dia akan terus meningkat. Dan bagaimana mengurangi PLTU, batu bara, karena disitulah porsi pembangkit terbesar kita berada sekarang. Jadi dari bagaimana dari fossil fuel beralih ke energi terbarukan dan terus meningkat mulai dari sekarang sampai 2060. Di mana harapannya, ini masih harapan ya dan rencana di 2060 itu energi terbarukan itu sudah bisa 100% suplai energi kita. Namun tentunya ini kan masih rencana ya. Bagaimana implementasinya tentu harus didukung oleh banyak pihak.
dan juga tergantung dengan ya banyak hal lah terkait pemanfaatan teknologi, terus bagaimana kita bisa, ya namanya kita mempensiunkan PLTU kan nggak semudah itu ya, karena masih banyak istilahnya manpower kita juga sangat tergantung dengan industri batubara ini. Makanya kita butuh, kalau di rencana ini dari 2021 ke 2060, 40 tahun. 40 tahun untuk bertransisi, dan itu mungkin nggak cukup. Karena saat ini di Jerman pun dia sudah mungkin sekitar 30 tahun lebih bertransisi energi, dan itu pun belum 100%. Jadi semua ini memang butuh kontribusi dari semua pihak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada EV, terus pemanfaatan jaringan gas, kemudian ada pemanfaatan LPG pun kalau nggak salah akan dikurangi juga nih mana ya. Ya karena LPG natural gas itu pun juga masih berbasis fosil kan. Seperti itu. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Oh, tahu ya. Tahu lah. Oke. Lihat video dulu sebentar ya. I am standing in the middle of a floating solar farm. The largest floating farm in Southeast Asia. Yes, solar panels can float on water. You have never seen anything like this because it just completed. Of a floating solar farm. The largest floating farm in Southeast Asia. Yes, solar panels can float on water. You have never seen anything like this because it just completed today. This is so cool. First time in my life. I didn't know these things existed. Where is this? Why do we need solar panels on top of water? And isn't it easier to build on land? I am now in Indonesia, a country with over 17,000 islands that needs clean energy today. But in this part of the world, there is not a lot of wind. So it's very hard to build a wind farm. And there is not a lot of flat land. Most of it is used for agriculture. So how do you make clean energy in countries like this? Well, this is how. These guys from Mustar designed and built a new type of solar farm that can float on top of water without sinking. This solar panel is much stronger than a regular one. It can move with the waves. Then they found a reservoir in Indonesia and covered it with thousands of solar panels. By the way, there's more than 350,000 of these on top of water. This is as big as 14 football fields. Now, the sun does not evaporate the water in the reservoir. Instead, it gets captured by the solar panel. So we save water and generate power at the same time. These solar panels do not move away because they're connected to the bottom of the Lake bed. lake bed. Correct. And the bottom of the lake bed is 100 meters. It's 100 meters. That's like really deep. That's very deep. That's very deep. This was a lot of hard work by people who believe in the future of clean energy. Mustar in the Nanti bisa lihat sendiri ya di YouTube. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja. Keren ya? Itu yang terbesar di Asia Tenggara. Oke, jadi kita mulai masuk ke topik lebih spesifik. Jadi sini saya akan sharing mengenai bioenergi. Bagaimana kita mengkonversi dari limbah kelapa sawit ke energi.
Oke, fakta-fakta dari kelapa sawit Indonesia. Indonesia adalah yang terbesar di dunia ya. Kita punya pabrik lebih dari 700 pabrik sawit dan 45 juta ton CPO produksi. Yang kedua itu Malaysia. Yang ketiga itu jauh di bawah kita. Jadi kita yang terbesar. Secara lahan itu ada 14 juta hektar, di mana 40% itu dimiliki oleh petani kecil. Kemudian ada 20 juta orang yang tergantung pada kelapa sawit dan produk turunannya. Nah, kalau kita bandingkan kelapa sawit dengan minyak-minyak lainnya, ada rapeseed, sunflower, soybean, itu yang paling efisien sebenarnya. Jadi produk lain itu nggak akan bisa bersaing dengan kelapa sawit. Nah, dari sisi pemanfaatan untuk bio itu sangat banyak juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hampir semua bagian dari kelapa sawit ini bisa kita manfaatkan. Itu ada pelepah, ada tanah kosongnya, ada pome ini limbah cairnya, itu semua bisa dimanfaatkan. Yaitu bisa sebagai biogas, bisa sebagai pupuk. Terus ada juga bio-CNG, biogas yang dikompres, kemudian ada biodiesel dan green diesel. Jadi sangat banyak sekali. Nah, di sini saya coba jelaskan fokusnya untuk biogas. Jadi apa sih biogas itu? Biogas itu sebenarnya dia campuran antara gas metana dan juga karbon dioksida. Nah, metananya inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai energi. Nah, bagaimana produksi biogas di pabrik sawit? Jadi kita manfaatkan limbah cairnya. Jadi pabrik sawit itu menghasilkan banyak sekali limbah cair. Nah, limbah cair itu kita tampung di di semacam bak di depan ini untuk pretreatment. Jadi di situ kan kita dinginkan dulu, kita adjust pH-nya. Kemudian masuk ke, ini kan ada nomornya ya, 1, 2 didinginkan, 3 juga masih didinginkan, kemudian di 4 ada mixing tank, itu di mix agar homogen. Baru masuk yang namanya digeser. Jadi nomor 5 dan 5A, 5B ini sebenarnya sama fungsinya digeser, cuman tipenya aja ada yang dia menggunakan kolam besar, ada yang menggunakan tangki. Nah, disinilah limbah cair itu melalui proses namanya anaerobik untuk menghasilkan gas. Jadi semacam proses fermentasi menggunakan bakteri. Jadi sama sekali tidak ada chemical di situ. Semuanya istilahnya organik. Menghasilkan gas. Nah, gasnya kita tampung lewat jalur yang oranye ini. Jadi ada yang perlu di conditioning lagi menggunakan scrubber, baru masuk ke gas engine untuk menghasilkan listrik. Ada juga yang bisa kita salurkan langsung ke boiler untuk pemanas atau heating. Jadi bisa bervariasi. Oke. Nah, utilisasinya untuk apa aja? Banyak. Pertama, seperti tadi, ke boiler. Jadi gasnya itu kan memiliki nilai kalor, dia masuk ke boiler untuk pembakaran. Boiler ini ya banyak sekali manfaat di industri-industri itu, sebagian besar pasti ada boiler. Terutama kalau dia untuk food processing, kemudian ya banyak lah pemakaian ini di industri sangat banyak sekali. Kemudian untuk listrik. Nah, jadi kalau untuk listrik perlu di screening dulu, di scrubber, baru masuk ke engine. Nah, ini listriknya bisa kemana aja. Bisa untuk di pabrik itu sendiri, bisa di perumahan, atau bahkan dijual. Dijual ke PLN. Nah, pemanfaatan lainnya adalah, ini yang paling menarik, gas itu kita upgrade lagi. Jadi biogas itu kandungan metannya hanya sekitar 60%. Kalau kita upgrade lagi, kandungan metan itu bisa 90%, jadi setara dengan gas alam. Nah, ini yang sangat menarik karena pemanfaatan gas alam itu berbagai macam, sangat bermacam-macam. Bisa untuk bahan bakar truk, bisa untuk genset, dan bisa masuk ke pipa gas. Nah, pipa gas ini kan saat ini kita sudah ada dari Sumatera ke Jawa. Sedangkan potensi pabrik sawit ini banyak di Sumatera. Jadi tidak mungkin ke depannya pipa gas itu akan disuplai dari biogas-biogas dari pabrik sawit ini. Gitu, menggantikan natural gas yang mungkin berapa puluh tahun lagi dia mulai semakin habis cadangan gasnya.
gitu. Jadi kita masih bisa manfaatkan pipa gasnya. Jadi ini sangat menarik. Untuk biogas. Oke, kalau untuk listrik seperti apa? Nah, saat ini secara total pembangkit dari bioenergi itu sudah terbangun sebesar 1.896 megawatt. Nah, di sini komposisinya ada yang on grid maksudnya terkonek ke jaringan PLN, ada yang off grid. Nah, on grid ini 210 mega itu berasal dari limbah sawit, ada limbah cair, maksudnya limbah sawit ini yang biomasa ya, yang padatnya ya. Misalkan pome yang cairnya dan lainnya. Kemudian yang off grid yang dipakai tanpa terkoneksi PLN, maksudnya untuk pemakaian mungkin di fasilitas industri itu sendiri. Itu cukup besar, ada di limbah sawit, dari industri kertas, bagas ini dari tebu, di industri gula, dia juga sudah manfaatkan, kemudian limbah cair dan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari palm oil waste itu kontribusinya 53%, jadi sangat besar sekali. Karena di Indonesia sendiri perkebunan sawit ini salah satu potensi perkebunan yang terbesar dibanding yang lainnya. Dan ada lagi sumber-sumber lainnya, yaitu dari PLTSA itu dari sampah, dan juga BBN dari biofuel. Nah, kemudian ada juga biodiesel, mungkin teman-teman udah dengar lah ya, karena kita juga penghasil biodiesel terbesar di dunia. Di bauran kita sendiri itu sudah hampir mandatory itu 30% ya di bahan bakar solar mixnya. Nah, dan tiap tahun dia terus meningkat. Jadi tentunya banyak sekali perannya mengurangi BBM berbasis fosil, mengurangi impor solar, mengurangi emisi. Jadi dan kedepannya teknologi semakin berkembang, semakin efisien dan sumber-sumber biodiesel pun semakin banyak. Kita lihat di sini kita tuh baru masuk ke biodiesel generasi pertama yang berasal dari CPO atau minyak sawit. Nah, kedepannya akan ada generasi-generasi berikutnya yang lebih fokusnya dari minyak yang non food ya atau non pangan. Seperti itu. Oke, jadi tapi semua itu kan nggak semudah itu gitu ya. Kenapa sih bioenergi ini nggak terlalu istilahnya nggak terlalu kelihatan gitu ya? Ya karena tantangannya banyak. Pertama tentunya kebutuhan investasi yang nggak sedikit untuk membuat komersial bisnis. Kemudian dari sisi teknologi itu juga masih banyak tergantung dari asing. Nah, mungkin teman-teman bisa berkontribusi di sini nih untuk pengembangan teknologi ke depannya. Kemudian dari sisi infrastruktur, yaitu tadi karena lokasi-lokasi pabrik sawit ini atau pabrik-pabrik agriculture yang lainnya itu cukup jauh gitu, agak di area yang remote gitu ya. Jadi kalau kita mau supply listrik misalnya ke PLN atau ke daerah lain yang butuh listrik ya, grid ini yang menjadi kendala, jaringan listriknya. Belum tentu di pelosok-pelosok itu ada jaringan listrik dan itu perlu disiapkan. Kemudian dari sisi ada juga konflik antara pemanfaatan produk sawit tadi, kan sekarang mayoritas untuk pangan ya, untuk minyak goreng lah gampangnya. Antara pemanfaatan untuk pangan dan energi. Jadi di situ memang masih ada potensi konflik di situ. Kemudian dari sisi data juga kita juga masih harus perbaiki karena terus terang data potensi di kita itu cukup sulit ya untuk didapat. Sebenarnya berapa sih angka sebenarnya potensi kita? Nah. Kemudian nextnya terkait garansi dari sustainable supply of raw materials. Jadi tetap kita harus lihat raw materials ini akan sustainable nggak ke depannya gitu. Jadi belum tentu walaupun dia bio sustainable tapi tetap secara jangka panjang kita harus lihat ke depannya. Kemudian dari sisi price dari feedstocknya itu sendiri. Nah karena sekarang itu fokusnya di waste, mungkin belum ada harganya gitu. Limbah-limbah sawit itu ya mungkin dulu ya cuma dibuang-buang aja, jadi nggak ada harganya. Cuman ke depannya kan kalau dia sudah berpotensi jadi komoditi atau energi, bahkan sekarang cangkang sawit itu udah diekspor ke Jepang.
Justru orang Jepang nih nyari limbah sawit kita gitu. Dia berani bayar harga mahal. Karena mereka ya sudah concern gitu terhadap biomasa ini, pemanfaatan biomasa. Kemudian tentunya yaitu tadi kita nggak bisa sendirian, kita harus bareng-bareng gitu dengan sektor terkait, bisa dari pemerintah, private sektor, akademisi, itu semuanya harus berkontribusi terhadap perkembangan bioenergi ini. Kemudian mungkin terakhir terkait launch ya tentunya proyek-proyek itu kan harus ada yang danain. Siapa nih yang mau danain? Gitu. Ya sekarang kalau untuk renewable tentunya ya masih banyak dari luar gitu. Mungkin nanti Mas Anto bisa jelasin lebih detail tuh terkait itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke. Oke. Ya, makasih Mas Windri ya. Mungkin sebelum mulai lanjut ke bagian saya, nama saya Anto ya. Terkait tadi pentingnya sustainability, di sini ada yang orang Jakarta nggak? Yang dari Jakarta siapa ya? Ada angkat tangan? Nah, atau mungkin yang di Jakarta itu beberapa bulan kemarin itu menderita ya, menderita karena polusi udara yang begitu parah, sampai-sampai isu itu kan viral ya di Twitter gitu loh, karena diangkat sama nafas.id itu viral, dan kita yang di Jakarta nggak tahu kalau di Bandung gimana ya, kayaknya sih mendingan, tapi di Jakarta itu kita benar-benar sesak gitu loh bernafas, dan itu karena salah satu penyebabnya adalah polusi dari PLTU, jadi pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara gitu yang banyak di Cilegon. Jadi isu sustainability itu terasa nggak terasa, tapi kalau udah terasa kita akan menjerit gitu loh. Kita akan menjerit dan kita akan takutnya terlambat ketika sudah terjadi, itu sudah jadi terlambat. Jadi memang isu sustainability itu penting sekali, dan tadi juga saya sambil browsing gugatan, ada beberapa masyarakat ya yang menggugat, itu Elisa Subono, kemudian Elisa itu juga yang salah satu influencer di Twitter yang terkenal mengangkat isu-isu lingkungan. Gugatannya itu dikabulkan MA, menggugat presiden dan segala macam terkait kualitas udara di Jakarta. Jadi memang isu environmental ini, sustainable ini isu yang mendesak dan nyata gitu loh. Kemudian itu jadi saya lanjutkan ya. Nah, terkait WIN, jadi perkenalan lagi, nama saya Anto. Saya sama dengan Windri, angkatan 2003, saya lulus 2008, kemudian lanjut S2. Saya pengalaman kerja saya di beberapa bidang, tapi semuanya related dengan dunia energi. Jadi pernah sebelumnya sebenarnya 3 tahun di FMCG dulu, supply chain. Sebelum saya S2, lalu saya lanjut di bidang LNG, liquid natural gas, dan juga gas tanker ya, bidang gas tanker. Kemudian pindah ke pembangkit listrik tenaga gas, jadi masih fossil fuel juga. Dan saya baru 2 tahun belakangan ini pindah ke sektor renewable dan di bidang renewable wind gitu, seperti itu. Nah, topik tentang wind energy ini saya coba kaitkan dengan ke aplikasi keilmuan TI dan MR ya. Jadi nanti mungkin agak teknis bahasannya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin. Dan nanti akan ada kuis, pertanyaan dari saya, yang bisa jawab akan dapat GoPay ya, 25.000 per orang gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan pada semangat untuk menjawab. Kalau TI MR kan bicara input, proses, output ya. Jadi kita mulai dari situ dulu. Inputnya angin gitu kan, ceritanya angin berhembus, kemudian diproses tuh oleh kincir angin atau wind turbine yang berputar karena kena angin dan menghasilkan listrik. Ya, kira-kira seperti itu dulu mulainya ya. Nah, perbedaannya mengenai sustainability, listrik yang dihasilkan dari angin ini angkanya kebaca atau enggak tuh, tapi perbandingan emisi CO2-nya itu sangat minim dibanding dengan emisi listrik, produksi listrik dari batu bara ataupun gas. Jadi ini salah satu alasan kenapa energi angin itu patut dimanfaatkan. Nah, sebelum saya lanjut ya, sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu nih,
kita kan punya input, punya proses, punya output. Sebagai TI sama MR, tugas kita apa? Angkat tangan deh, biar dapat voucher, biar ketahuan siapa. Atau saya spesifikin lagi pertanyaannya. Kita kan nggak tahu kalau sekarang jargonnya masih sama nggak, yang effectivity, efisiensi itu masih nggak? Nah itu kan diukur di di sisi outputnya misalnya, itu apa yang diukur dari sisi output kalau proses ini seperti itu? Ada yang berani jawab? Jadi ini bagaimana menerapkan pola pikir TIMR ke sini, coba misalkan ada yang berani jawab atau saya tunjuk? Ayo. Kalau misalkan kita ke restoran nih, bahan baku masuk, masak jadi makanan, kalian menilai outputnya apa aja kriterianya? Berapa? Jadi ini boleh dah. Siapa namanya? Arif Pak. Ya tadi kalau restoran apa makanan ya? Dari rasanya. Oke, nah kalau ini apa nih? Kamu mengukur outputnya apa? Nah, mungkin jumlah listrik yang dihasilkan Pak. Apa lagi? Apa lagi ya? Itu mungkin Pak emisinya yang dihasilkan. Ya oke, benar. Jadi Bu Restu tolong dicatat ya ini. Nanti nomor itunya GoPay-nya berapa. Nah, jadi pertama kita kan menerapkan keilmuan kita ya. Di sini berarti apa sih yang kita ukur gitu loh. Pertama tadi Mas Arif bilang jumlahnya ya. Jumlahnya itu benar. Jadi dalam arti kata mungkin efisiensi ya. Jadi seberapa banyak listrik yang dihasilkan dari angin yang berembus gitu kan. Makin efisien berarti makin banyak nih anginnya. Misalkan jumlah anginnya 10, listriknya 5, itu kan berarti 50%. Kalau listriknya 10, listriknya 7 berarti kan 70% ya. Itu satu. Yang kedua emisi, betul. Dan ada yang paling penting sebetulnya itu harganya. Harganya itu juga penting terkait sama efisiensi tadi. Jadi seberapa banyak biaya atau effort yang perlu dilakukan untuk menghasilkan listrik ini. Nah ini dalam dunia energi, listrik itu sering menjadi pertimbangan utama sebetulnya seringnya. Kenapa? Karena kita kan nggak mencicipi ya listrik ya, rasanya listrik manis, asin kan enggak ya. Tapi kita perlu listrik yang semurah mungkin biasanya ya. Walaupun itu bukan satu-satunya, tapi di Indonesia paling enggak kita cari listrik yang murah gitu loh, jangan yang mahal. Jadi itu juga jadi penting. Nah, kemudian ini sedikit teknis. Sekarang bagaimana kita mengimprove si output tadi gitu kan? Nah ini kan berarti kita harus mengimprove proses. Nah cuman kalau di wind turbine saya ini cuman pengenalan aja, nggak akan banyak bicara di sini sebetulnya. Nah ini ada rumus di situ. Kalau teman-teman mau turunin itu sebenarnya rumus energi kinetik sih. Jadi jumlah yang bisa dikonversi dari angin jadi listrik itu maksimalnya itu energi kinetik itu gitu loh, terhadap besarnya baling-baling gitu. Nah, cuman apa yang dihasilkan kan tidak sama dengan apa yang dimasuk gitu, karena ada namanya itu losses atau kerugian ya. Lossesnya itu misalkan ada gesekan di dalam turbinnya itu, kemudian ya contohnya gesekan dan lain-lain lah intinya gitu ya. Kalau tadi kan bicara wind turbine satu. Nah, ada istilahnya wind power plant atau wind farm. Nah, itu apa? Itu instalasi dari beberapa turbin gitu kan. Kalau tadi kan satu, kalau udah jadi banyak. Nah, ini yang disebut wind farm itu kalau udah ada kumpulan dari si wind turbine tadi. Nah, komponennya apa aja bisa dibaca. Saya juga nggak akan bahas teknis ke situ, tapi yang pasti ada turbinnya itu sendiri, kemudian ada jaringan listrik yang menghubungkan antara satu turbin dengan turbin yang lain. Ada platform yang warna coklat itu sebenarnya semacam lapangan lah ya buat masukkan crane untuk maintenance dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih. Nah ini juga saya pengen teman-teman bisa menjawab nih, karena ini menguji pola pikir teman-teman sebetulnya. Jadi ini contoh sebuah wind farm. Jadi wind farm tadi kan saya udah cerita kumpulan dari beberapa wind turbine.
Sebagai ilustrasi itu biayanya ini contoh 75 megawatt, ini seperti wind farm yang ada di Sidrap di Sulawesi Selatan. Itu biayanya membangun itu sekitar 2 triliun ya, 150 juta US dollar. Siapa yang membayar itu dan ada apa dan resikonya apa? Ada yang coba, siapa yang berani menjawab? Siapa yang membayar pembangunan ini? Coba. Ada yang menjawab nggak? Satu, Mas, coba Mas. Siapa Mas yang mendanai Mas? Biasanya. Pemerintah. Namanya siapa? Kenza. Jadi jawabannya apa Mas? Mungkin bisa pemerintah. Oke, jawabannya kurang tepat ya. Dikasih gope kan deh? Hah? Coba satu lagi ya. Kalau yang satu lagi bisa bener, nah, tapi kalau enggak dia yang dapat deh. Siapa? Ah itu. Nah. Siapa namanya Kak? Dan jawabannya apa? Ya, hai, selamat pagi. Nama saya Dara. Kalau misalnya ada investment 150 juta US dollar, yang membayar biasanya bisa gabungan dari pemerintah, swasta, atau customer sendiri yang menggunakan. Nanti by payback period, ya nanti akan terbayar 150 juta, risk-nya ya ada risiko tidak kembali gitu. Jadi investasinya jadi rugi, begitu Pak. Oke, Kak Dara, saya apresiasi keberaniannya dan jawabannya yang komprehensif, tapi sebetulnya jawabannya salah. Jadi, tapi saya apresiasi karena inisiatif Kak Dara yang dapat ya. Nah, jadi di sini nih, saya mau meluruskan pemahaman teman-teman. Siapa yang membayar itu adalah bank. Jadi bank yang mengeluarkan uang untuk mendanai ini sebetulnya. Nah, itulah peran bank dan kadang kita memang mungkin lupa gitu loh. Tapi bilang pemerintah yang bayar. Misalnya PLN aja ya. Anggaplah PLN itu bagian dari pemerintah. Itu mereka itu cuma mendanai paling 20% maksimal dari nilai angka ini. 80%-nya dari mana? Dari bank gitu. Jadi resikonya apa? Resikonya tadi yang disampaikan Dara sebetulnya benar sih. Sorry, tidak kembali uangnya. Tapi jadi bank sudah mendanai terus uangnya tidak kembali kan? Nah, kenapa tidak kembali? Kenapa uangnya tidak kembali gitu loh? Saya kasih contoh, risikonya apa aja sih? Misalkan patah gitu, blade-nya patah, bilahnya patah. Kenapa bisa patah? Sambar petir atau anginnya terlalu kencang, jadi desain blade-nya kurang kuat, bisa. Ada contoh lain, kebakar generatornya gitu loh. Kenapa generator kebakar? Mungkin instalasinya tidak betul, atau sama anginnya terlalu kencang sehingga berputar terlalu kencang dia terbakar. Nah ini kalau seperti ini kan yang disampaikan Kak Dara tadi, uangnya jadi tidak kembali karena rusak. Kemudian ada permasalahan yang unik terhadap wind farm, itu ada namanya wake and turbulence problem. Jadi di sini ada yang suka nonton F1, balap mobil F1. Siapa yang hobi F1? Oh, kamu bisa menceritakan nggak kira-kira wake and turbulence problem ini apa gitu? Dikaitkan dengan balapan F1. Coba. Mungkin nama aku Bangun. Mungkin kalau dari F1 itu jadi berhubungan dengan aerodinamis ya. Biasanya kalau misalnya mungkin aku kurang komprehensifnya kurang ngerti, cuman umumnya tuh kalau misalnya nggak rata suatu bagian suatu bagian mobil nggak rata itu bisa cause turbulence barangnya gitu. Atau biasanya kalau misalnya air-nya itu juga nggak bagus bisa cause turbulence gitu. Dan mobil yang berada di belakang orang yang udah kena turbulence itu dia nggak dapat advantage karena udah kena depannya duluan turbulence ya. Gitu kurang lebih. Thank you.
Oke, mantap, betul jawabannya. Jadi memang terkait dengan posisi, karena ada kalau di F1 dia mau di belakang tuh supaya nggak kena angin kan. Tapi kalau di turbin ini kebalikan, justru dia memang harus berada di posisi yang dia dapat angin. Nah kalau misalkan peletakannya tidak betul itu malah dia bisa kena namanya wake effect, jadi malah kehilangan energi angin gitu. Betul, jadi betul, thank you Bu Restu, tolong dicatat nih. Sorry. Dan ada resiko terakhir yang bukan resiko terakhir, salah satu resiko yang sebenarnya ini resiko yang paling besar. Itu Masnya ketawa kenapa Mas? Ngelihat gambar ini kenapa ketawa? Enggak, jadi karena nggak ada angin ternyata gitu loh. Jadi udah investasi tadi nilainya 2 triliun udah dipasang, tahu-taunya di situ nggak ada angin gitu kan. Itu sebenarnya resiko yang paling sering, yang paling pertama harus dihadapin gitu atau di-tackle, dimitigasi. Nah, jadi tadi saya kan bilang ini yang mendanai adalah bank dan ada resiko ya di sana gitu loh. Jadi dalam namanya project, nah ini mungkin suatu yang teman-teman mungkin baru dengar, kalau udah pernah dengar keren, itu bankability gitu loh. Siapa yang kira-kira ini jawabannya udah ada di depan, jadi pertanyaannya what is bankability gitu loh. Nah bankability itu apakah si project itu di mata bank layak untuk didanai gitu loh. Itu faktor-faktor apa yang harus dipenuhi, bisa dibaca di sini. Pertama, finansial. Jadi sebenarnya risk or return profile-nya ya yang dilihat. Itu pertama dari sisi finance, keuntungan proyek itu. Kemudian secara environmental, dia aman nggak atau merusak lingkungan membangun di situ. Pun proyek-proyek renewable energy ada isu lingkungan juga. Kalau misalkan PLTS, misalkan dia membabat hutan atau sawah. Kalau wind ini, kalau jatuh nimpa rumah, nimpa orang atau enggak. Jadi jarak ke masyarakatnya juga harus jauh. Noise, kebisingan dari si kincir itu juga dicek seperti itu. Dan lain-lain ya. Nah, kalau proyek itu bankable, baru si bank tadi mau mendanai, maka proyeknya bisa diwujudkan. Nah, proses untuk mencapai bankability itu panjang gitu loh. Nah ini yang mungkin waktu kita kuliah kita punya idealisme, kita punya harapan, optimisme, ketika kita masuk ke dunia nyata ternyata tidak seindah apa yang kita bayangkan. Karena ini kan jadi judul slide-nya Wind Power Plant Process to Find a Bankable Project. Nah prosesnya ini ternyata panjang sekali gitu loh. Nah ini saya kasih tunjuk screenshot kira-kira timeline-nya gitu. Kalian kuliah berapa tahun? Rata-rata? 4 tahun ya. Coba lihat. Operasional itu kan 20, sebelum operasional apa tuh tahapnya? Construction. Construction tahapnya berapa tahun tuh? 2 tahun. Financing, proses diskusi dengan bank, pengecekan dan lain-lain segala macam atau due diligence 1 tahun. Nah sebelum itu ada yang namanya development dan prospecting. Itu di total berapa tuh? Yang prospecting sama development aja 7 tahun ya. Jadi kalian udah lulus S1, lanjut S2, mungkin ada yang mau lanjut S3, proyeknya itu belum jadi gitu loh. Jadi ini very long process. Nah ini yang mungkin teman-teman belum pernah tahu sebelumnya, tapi this is the real thing. Jadi kembali ke bankability tadi, di tahap financing ini nanti dicek sama bank ya. Oke, ini proyeknya dalam bentuk apa, kajian kelayakan atau apa dan lain-lain segala macam persyaratan tadi dilihat, perizinannya dilihat, kajian teknisnya dilihat, kepemilikan lahannya dilihat. Kalau bank bilang oke, proyeknya bankable, kita go ahead, lanjut ke konstruksi. Kalau kata banknya ini belum bankable nih, kita lanjut proses development gitu. Nah, sekarang ini akan lebih mengerucut lagi materinya. Saya dan di sini akan mulai masuk ke
aplikasi keilmuan TI, MR di bidang ini ya. Tapi ini ada kuis. Dari perjalanan ini, journey mencapai project yang bankable, what is the first step dalam konteks wind energy? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang mau mencoba menjawab? What is the first step? Bukan niat ya. Setelah niat. Setelah niat mungkin sebelum itulah. Kita udah niat nih mau bikin wind power plant. What is the first step? Jangan takut salah. Jawab aja deh biar kita bisa move on. Nanti siapapun yang jawab, ya mau jawab? Siapa namanya Kak dan jawabannya? Perkenalkan, nama aku Atia. Jadi mungkin kalau di tahap pertama itu kan kita udah punya niat. Nah kalau udah punya niat, kita tuh bikin kajian dulu terkait kayak kira-kira nanti tuh fungsi tujuannya tuh apa yang pengen kita dapetin dari proyek ini. Terus kira-kira kajian itu sebenarnya di proses development. Nah, betul. Tapi tahap pertama dalam kajian itu apa? tahap pertama ada mungkin kayak penentuan lokasinya pertama kayak gitu. Betul ya, Kak Mita itu Atia ya, sorry. Betul, jadi the first step itu adalah kita mencari lokasi dengan potensi angin yang bagus gitu. Nah ini foto saya lagi survei, anginnya kenceng banget sampai saya hampir ke bawah angin nih, gitu loh. Ini the first step ya, kita mencari lokasi angin yang kencang gitu. Nah, caranya gimana? Ini adalah contoh-contoh data yang bisa diakses secara online. Yang kiri atas Global Wind Atlas ini free. Kemudian ada wind prospecting yang dibuat oleh Kementerian SDM, ini juga free. Di bawah itu sumber database berbayar, namanya Vortex, gitu. Ini kita bisa mulai dari sini. Tapi kira-kira kalau kita mencari lokasi dengan menggunakan data ini, bankable nggak? Bang percaya nggak? Yakin nggak? Nggak ya? Kenapa? Kenapa? Anginnya belum berubah ya? Ya betul. Jadi memang itu hanyalah clue saja untuk mencari tempat yang anginnya bagus. Lalu kita harus, ini a bankable project must have wind resource data from on-site measurement. Jadi kita harus melakukan pengukuran di lokasi menggunakan alat bantu menara ya, disebut METMAS. Ini tingginya bisa 80 sampai 120 meter gitu, tergantung dengan turbin yang mau dibangun. Ini pengumpulan data ini menggunakan sensor, jadi di menara ini ada banyak sensor yang dipasang, contohnya anemometer ya untuk mengukur kecepatan angin, dan data dikumpulkan selama 1 tahun minimal. Jadi makanya tadi kalau teman-teman lihat chart timeline itu kenapa bisa lama, karena proses pengumpulan datanya aja minimal 1 tahun gitu loh. Dan data ini dikumpulkan dengan resolusi 10 menit, jadi setiap 10 menit ada data kecepatan angin berapa, arahnya dari mana, seperti itu. Kemudian ini saya remind lagi kalau saya akan mencoba menyambungkan apa ya keilmuan yang teman-teman pelajari di kelas dengan aplikasinya gitu ya. Nah, data tadi kan sudah terkumpul. Nah, tahap berikutnya kita itu nanti melakukan yang namanya long term correlation gitu loh. Jadi data yang 1 tahun itu kita proses secara statistik ya. Ada apa aja yang korelasi yang kita lakukan? Pertama adalah korelasi long term correlation tadi,
Jadi kita bandingkan data yang setahun tadi dengan data 20 tahun atau 30 tahun yang sudah pernah dikumpulkan di stasiun meteorologi terdekat gitu. Terus kita menggunakan linear regression dan lain-lain, akhirnya dapatlah wind speed distribution gitu loh. Kita dapat kira-kira angin itu diukur kecepatannya kan meter per second. Nah, makin kenceng energinya berarti makin banyak. Sesuai dengan rumus energi kinetik ya. Nah, kita punya distribusinya nih. Dia seberapa sering berhembus di kecepatan 4 meter per second, seberapa sering dia berhembus di kecepatan 7 meter per second, dan seterusnya. Jadi kita punya wind speed distribution ini gitu. Nah, ini pertanyaan lagi kuis. Agak susah nih pertanyaannya nih. Tapi kalau bisa mungkin gua kasih 50.000 nih, GoPay-nya nih dua kali lipat, bernilai 2 kali nih. Wind speed distribution ini mengikuti pola distribusi apa? Biar bisa jawab, gua kasih clue dulu, bukan distribusi normal ya. Siapa yang nilai statistiknya A? Saya menjawab. Yuk, tebak-tebakan aja. Yang pasti bukan distribusi normal, gitu. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Kak. Namanya Adelia, distribusi log normal. Oke, Kak Adelia ya, tepuk tangan dulu atas keberaniannya. Jadi dapat hadiah karena berani menjawab, terima kasih. Jadi jawabannya adalah distribusi Weibull, gitu. Jadi memang banyak distribusi ya, ada distribusi T, ya benar ya? Binomial, ya. Masih ingat saya nih. Nah ini Weibull terpakainya gitu, karena dia tuh condongnya ke kiri. Anyway, itu cuman ini aja, trivia aja. Kemudian ekstrapolasi, kita juga melakukan ekstrapolasi karena tinggi menaranya ya di kiri bisa jadi lebih rendah dari tinggi turbinnya. Jadi kita perlu ekstrapolasi menggunakan tadi regresi linear dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya juga analisis computational fluid dynamics, itu terkait dengan apa sih tadi yang F1 tadi gitu ya. Jadi bagaimana angin itu bereaksi dengan permukaan tanah dan lain-lain. Nah, dari kecepatan angin itu kita bisa memprediksi berapa banyak energi yang dihasilkan. Jadi yang di kiri itu tadi nyambung sama penjelasan saya yang sebelumnya, kita ngumpulin data, kita punya distribusi kecepatan angin. Grafik yang sebelah kanan ini namanya power curve. Jadi sumbu X-nya itu adalah kecepatan angin, sumbu Y-nya adalah power atau daya. Satuannya kilowatt. Jadi ini kalau digabungin kita bisa dapetin pola di jam berapa itu anginnya misalkan 7 meter per second. Nah, dimasukin ke power curve 7 meter per second itu setara dengan misalnya 4 megawatt gitu atau 7 megawatt seperti itu. Dikali dengan jumlah turbin yang terpasang di tempatnya, misalkan 4 megawatt dikali ada 10 turbin jadi 40 megawatt. Seperti itu. Jadi ini contoh dari sebuah case nyata ya, tapi ini potret satu hari, jadi dari jam 00 sampai jam 24. Garis yang warna biru itu power outputnya, yang warna oranye kecepatan angin. Jadi pertama yang perlu kita catat adalah angin tidak berhembus secara konstan ya, ada kenceng, ada lemah. Energi yang dihasilkan ya mengikuti itu. Jadi ketika anginnya kenceng energinya banyak, ketika rendah energinya juga berkurang. Tapi insight-nya di sini pertama, di malam hari masih ada angin. Jadi dia masih menghasilkan energi di malam hari. Ini berbeda dengan PLTS yang tadi yang ditunjukin tadi. Kalau PLTS menggunakan tenaga matahari, otomatis kalau malam nggak ada energi yang dihasilkan. Kalau angin masih seperti itu ya. Salah satu insight-nya. Insight kedua adalah dia juga perubahannya tidak terlalu drastis gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita kan tugas kuliah ada ngumpulin data ya. Biasanya ada pengumpulan data atau yang lagi ngerjain TA kan ada proses pengumpulan data.
Nah, jadi di sini pengumpulan data yang tadi saya tunjukin itu penting sekali gitu loh. Penting sekali kenapa? Ada konsep yang namanya probability of accidents. Jadi pikirkan si Bang tadi ya, Bang tadi. Dia kan pengen tahu nih, ada project PLTB atau wind farm, kira-kira energi yang dihasilkan berapa banyak gitu kan. Itu kan tidak pasti ya, tidak pasti karena sifatnya prediksi. Nah, yang disebut dengan probability of accidents itu berapa kepastian, misalkan saya bilang ini energinya bisa dihasilkan sebesar 100 gigawatt hour misalnya ya, 100 gigawatt hour. Itu kamu seberapa yakin gitu loh 100 gigawatt hour. Makanya ada yang namanya probability of accidents. Jadi kalau dilihat di kurva ini ada namanya P90 atau P50. Jadi kalau P90 nih yang ada teksnya, jadi 90% yakin gitu, minimal 100 gigawatt hour gitu loh, minimal 100 gigawatt hour. Jadi Bang itu yakin, oke. Seburuk-buruknya gitu ya, dengan probability 90%, seburuk-buruknya 100 gigawatt hour akan tercapai. Dan itu penting karena energi yang dihasilkan itu menjadi sumber revenue bagi si project, ya kan? Karena project itu jualan listrik. Nah, jadi semakin dia yakin energi yang dihasilkan semakin banyak, maka bank akan semakin yakin gitu ya, semakin mudah mendapatkan tadi yang namanya bankability. Nah, jadi ada P90, kalau P90 itu dia yakin 90% akan melebihi angka tersebut. Kalau P50 berarti 50% gitu, dia 50-50 ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca kalimat yang paling bawah, semakin banyak data yang dikumpulkan, periode pengukurannya makin lama, dan pengukurannya juga semakin bagus, dalam arti kata datanya nggak bolong-bolong, kemudian sensor itu alignmentnya betul gitu ya, jarak sensornya itu sesuai dan lain-lain, itu bisa menghasilkan kurva yang berbeda. Jadi bisa dilihat kurva yang merah sama yang biru gitu, kurva yang merah sama yang kurva yang biru. Kurva yang merah itu uncertainty-nya lebih kecil 12% dari kurva yang warna biru, uncertainty-nya 15%. Kira-kira nih, nah ini juga kuis ya, di antara, jadi pertama tadi bank itu akan bertanya kan, kamu seberapa yakin nih energinya, dan itu probability-nya 90%, minimal energinya 100 gigawatt hour gitu misalnya. Ini ada dua kurva. Sekarang pertanyaan saya, kurva mana yang lebih bagus dan kenapa gitu? Yang bank lebih senang ngelihat kurva yang mana dan kenapa gitu? Siapa yang berani menjawab? Boleh. Ini saya kasih nilai 2 kali juga nih, soalnya pertanyaannya susah juga. Ya, perkenalkan saya Hanif. Mungkin kalau dilihat dari kurvanya yang merah kali ya Pak, karena uncertainty-nya cuma 12% lebih rendah dari yang biru. Kaitannya sama jumlah energinya, ya kan, jumlah energinya bagaimana? Jadi mungkin kalau yang biru tuh, yang merah itu jumlah energi yang didapatkan atau dihasilkannya itu bakalan lebih pasti gitu Pak daripada yang biru. Siapa tadi namanya? Mas Hanif ya? Oke, thank you, betul. Mas Hanif, tangan S. Jadi ini Bu Restu, ini tolong dicatat ya Bu, 2 poin tadi. Jadi memang betul, jadi ini proyek yang sama-sama P90 ya, kita fokus ke angka P90. Nilai P90-nya yang kurva merah itu lebih besar gitu loh daripada nilai P90 yang kurva biru. Jadi ini untuk proyek yang sama, tapi kalau pengukuran datanya lebih bagus, itu bank bisa memberikan dana yang lebih besar. Seperti itu. Itu jadi pentingnya dalam pengumpulan data itu seperti itu. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Tadi itu contoh aplikasi mungkin statistik ya. Nah, kemudian yang ini pasti teman-teman juga udah sangat familiar. Kalau ngomongin keuntungan atau financial analysis,
apa sih yang dinilai dari project? Pertama udah pasti ya kayak NPV gitu ya, net present value dari project itu, investasinya berapa, kemudian dia jual energi tadi, berarti net present value-nya berapa. Kemudian ada IRR, internal rate of return, project IRR dan equity IRR. Nah, mungkin saya cerita dikit, kalau teman-teman udah tahu ya alhamdulillah. Cuman ada project IRR dan ada equity IRR gitu loh. Nah, ini mungkin yang nyangkut sama tadi yang Mas siapa tadi yang bilang project didanai sama customer atau negara gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggaplah investor atau perusahaan, itu saya kan memasukkan modal, itu namanya equity. Itu nilainya itu mungkin cuma 20% maksimal dari nilai proyek. 80%-nya itu dari si bank. Nah, jadi bagi saya sebagai orang yang memasukkan modal, yang saya penting bagi saya itu equity IRR gitu loh, bukan project IRR sebetulnya. Seberapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan dari modal yang saya setorkan gitu, equity IRR. Kemudian ada payback period dan lain-lain ya. Nah, project economics-nya ini tergantung dari banyak faktor. Pertama, capex. Capex itu modal pembangunan ya, biaya wind turbine-nya, biaya konstruksi sipil, pembuatan pondasi, pembangunan jaringan listriknya dan lain-lain. Kemudian faktor kedua, financing. Proses dengan bank tadi itu juga banyak hal, kayak interest rates, kemudian ada biaya due diligence, itu kemudian tarif dan lain-lain lah. Biaya pembangunan, biaya lahan, kemudian operational cost ya, manpowernya di situ berapa untuk mereparasi turbin, menjaga jaringan listriknya, mengkontrol power plant-nya itu OPEX. Kemudian tarif harga jual listrik dalam hal ini, kemudian annual energy yield atau tadi jumlah produksi energinya, dan target daripada IRR tadi gitu, itu berpengaruh terhadap project economics. Nah, ini kuis lagi. Kita kan tadi udah bahas ya, yang mendanai proyek itu adalah bank. Nah, jenis pinjaman yang diberikan bank dalam hal ini itu namanya non-recourse project financing gitu. Nah, ini berbeda dengan financing biasa atau corporate financing. Nah, ada yang tahu bedanya apa di antara non-recourse project financing dengan corporate land atau commercial financing biasa? Ada yang bisa menjawab? Wis. Oke Kak, siapa namanya? Jawaban apa? Perkenalkan, nama saya Gita. Saya mau jawab perbedaannya non-recourse project financing dengan corporate financing lainnya adalah kalau non-recourse itu tidak ada jaminan yang disekolahkan di bank gitu misalnya. Jadi kalau misalnya untuk kalau misalnya kita mau misalnya menurunkan anggaran atau KPR itu biasanya kita kalau untuk orang biasa kan harus ada sertifikat yang kita sekolahkan. Tapi kalau misalnya untuk project itu biasanya dia hanya berdasarkan atas struktur pendanaannya aja udah oke atau belum, kemudian nanti bank akan melihat, kemudian nanti balik modalnya dari bank adalah biasanya dia minta berapa persen dari input hasil proyeknya. Oke, mantap Kak Gita, jawabannya tepat. Jadi betul, itulah makanya kenapa bankability itu menjadi penting, karena bank mendanai proyek itu dia tidak ada jaminan. Jadi kalau sudah didanai, dia betul-betul mati atau hidupnya tuh dari si proyek itu. Betul. Makanya kenapa proyek itu developmentnya bisa lama, karena bank itu nggak mau main-main gitu kan. Ini jumlah uang yang akan dia taruh untuk proyek itu besar gitu. Jadi dia nggak boleh main-main di situ. Makanya ada proses development dan due diligence yang sangat panjang. Dan di sini sedikit teknis aja, makanya ada yang namanya project company atau kadang disebut SPV atau special purpose vehicle atau kadang disebut juga special purpose company. Nah,
special purpose company atau vehicle tadi dibentuk oleh sponsor. Sponsor itu siapa? Itu pemodalnya. Jadi misalkan pemodalnya PTA, kemudian PTA bikin SPV gitu loh, atau misalnya PTB. Nah, nanti dana itu disalurkan dari bank ke project company gitu. Nah, kalau proyeknya gagal, si sponsor tidak perlu membayar balik ke bank. Itu terlepas dari keuangannya si sponsor. Seperti itu. Kemudian melanjutkan hal ini, maka ada yang disebut dengan cash waterfall gitu loh. Cash waterfall ini apa? Jadi prinsip siapa yang mengambil resiko terbesar, dia yang akan dibayar pertama. Jadi nanti dari revenue pertama membayar operating cost, sisanya dibayar ke bank dulu gitu. Bayar ke bank, sisanya baru bayar pajak dulu ya, pajak. Kemudian debt principal ini jadi utang ke bank itu pertama dibayar, interest, reserve account, baru terakhir dibayar ke si pemodal gitu. Nah ini bedakan pemodal itu, kalau teman-teman lihat chart, Kak, pemodal itu sponsor atau investor sih? Pemodal itu yang saya maksud itu yang sponsor ya. Jadi dia yang punya inisiatif proyeknya. Kalau investor di chart ini, itu sebenarnya orang yang ikut-ikutan belakangan, setelah tahu nih proyeknya bagus dan mau dibangun, dia ikutan, aku ikutan juga ya, sebagai co-investor biasanya gitu. Jadi ini mungkin chartnya saya perlu menulis co-investor ya, biar teman-teman gak bingung. Karena di sini yang utamanya itu si sponsor sebutannya. Kemudian masih di topik economics of the project, sekarang saya mau tunjukkan siapa saja stakeholdersnya dan money flow-nya seperti apa. Jadi ini mungkin tidak menggambarkan keseluruhan, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa stakeholdersnya itu banyak gitu loh, entitasnya itu banyak. Jadi yang pertama yang kotak tengah ini kan dianggaplah aktor utama ya, sebenarnya bukan, aktor utamanya itu sebenarnya yang kiri atas, sponsor. Nah ini dia yang berinisiatif, yang melakukan tadi, yang mencari lokasi, melakukan pengembangan yang sampai 7 tahun, 8 tahun tadi. Kemudian di situ pertama ada bank yang udah kita sebut-sebut terus dari tadi, dia yang mendanai ya. Hasil energinya dijual biasanya ke PLN, nggak ada pilihan lain kalau di Indonesia untuk win. Kemudian ada pemerintah yang memberikan izin, regulasi dan lain-lain, kita bayar pajak ke pemerintah dari proyek itu. Ada operator, kemudian kontraktor, supplier, dan owner gitu ya. Kira-kira ini snapshot aja. Sebetulnya masih ada di selain ini gitu aktor-aktor yang terlibat, misalkan kayak lembaga riset, kemudian non-governmental NGO gitu ya, kemudian think tank, banyak sebetulnya yang terkait. Nah, pertanyaannya kan role of TI NMR gitu. Di sini kira-kira di mana? Jawabannya itu sebenarnya bisa di mana aja gitu loh. Karena saya di bidang saya sekarang, saya ada di posisi sponsor. Tapi saya banyak teman-teman saya yang dari TI juga sekarang di bank gitu. Dan ini bukan bank yang berurusan dengan retail ya. Kalau kita misalkan bicara bank kayak kita punya tabungan BRI atau BNI, bayar kuliah masih BNI. Masih kan? Nah itu bank retail. Ini bank-bank yang khusus membiayai proyek-proyek seperti ini. Contohnya kayak Asian Development Bank, ADB, kemudian AFC, kemudian ada Asian Investment Infrastructure Bank. Kalau di Indonesia seperti SMI, Sarana Multi Infrastruktur, ada IIF, Indonesia Infrastructure Finance. Jadi ini bank-bank yang memang berurusan dengan proyek-proyek seperti ini, banyak juga. Yang di government juga ada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sekarang di Kementerian SDM, di Kementerian BUMN gitu ya, ada juga. Di PLN juga banyak gitu ya, dan salah satu direktur PLN juga alumni TI ITB ya, Pak Agung Hartanto, Direktur Pengembangan Bisnis dan Korporat. Kan Bu Nike juga Direktur Utama Pertamina juga alumni TI juga ya gitu.
Kemudian yang alumni TI di PLN juga banyak dan perannya itu strategis ya, saya tahu. Di kontraktor atau supplier tentunya juga bisa, kita di bagian engineering, di bagian konstruksi juga bisa, dan lain-lain. Jadi sebenarnya peran kita di dalam sustainability ini, renewable energy sebenarnya bisa di mana-mana gitu loh. Dan contoh-contoh aplikasi keilmuannya tadi itu cuma contoh aja yang saya tunjukin gitu, dan masih banyak lagi. Belum bicara soal project management gitu kan, belum bicara soal optimisasi gitu, operation research itu masih bisa diterapin juga gitu. Nah, ini mungkin tambahan aja. Contohnya kalau kita bicara tadi kan saya masih ingat nggak ke slide paling pertama saya yang gimana kita mengukur outputnya gitu kan. Salah satunya itu biaya ya. Biaya. Nah, jadi kalau kita ngomongin biaya profitability ini ada rumusnya very simple lah sebenarnya. Pemasukannya itu kan revenue dari jualan energi ya. Jadi energi production dikali energi price. Profitnya itu tentunya revenue kurangin cost. Costnya itu apa? Energi production gitu ya, jumlah energinya dikali dengan cost of energinya. Jadi anyway, lihat aja yang paling kanan, profit itu adalah energi production dikali selisih dari harga jual listrik dengan biaya produksi listriknya gitu kan, very simple. Nah, jadi yang perlu di Indonesia harga listriknya kan fix gitu loh. Tidak seperti dengan harga komoditas lain ya yang tidak diatur pemerintah. Kalau di Indonesia harga listrik sudah fix, di approve oleh menteri ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita bikin pembangkit listrik angin kita jual harganya segini gitu, nggak bisa. Harus ngikutin aturan menteri atau sekarang ada aturan presiden, bahkan peraturan dari presiden yang menentukan harga listrik. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimize cost-nya gitu loh. Atau sering disebut LCOE. LCOE itu istilah yang sering dipakai di industri energi ya. Levelized cost of electricity. Nah, ini kira-kira gabungan dari CAPEX, OPEX dibagi dengan jumlah energi selama lifetime dari proyek tadi yang 25 sampai 30 tahun. Nah, again ya, peran TIMR ada di mana? Kalian tentunya bisa, peran kalian berarti bisa untuk mengurangi LCOE lah terutama gitu ya, salah satunya contoh lain. Atau mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga harga listriknya dibebaskan, ya itu bisa juga. Tapi kalau sekarang dalam konteks kita sekarang ya kita bisa fokus di LCOE tadi gitu loh. Itu mengurangi biaya CAPEX, mengurangi biaya OPEX, atau meningkatkan, mengimprove teknologi turbin tadi, atau mengimprove desain wind farm-nya supaya energinya lebih banyak gitu. Ini udah ke akhir slide saya sebetulnya. Jadi tadi saya menunjukkan sedikit teknis proses di renewable energy terkait wind ya, prosesnya seperti apa, kemudian hal-hal apa yang penting di sana terkait bank, resiko, kemudian kajian teknisnya dan implementasi dari keilmuan TIMR ya. Nah, kita tanya sekarang, terus Kak, potensinya bagaimana di Indonesia atau proyek-proyek itu sebenarnya banyak atau enggak? Nah, ini screenshot aja. Ini proyek yang sudah diidentifikasi oleh PLN ya. Kalau yang udah terbangun di Indonesia sekarang memang baru 2. Tapi sebetulnya ada banyak proyek lain yang udah teridentifikasi dan pasti ini dalam tahap development. Ada yang dalam tahap financing. Mudah-mudahan kedepannya proyek saya juga bisa jadi salah satu yang terbangun, yang sekarang juga udah 5 tahun dalam proses development gitu loh. Udah 5 tahun dalam tahap development, mudah-mudahan tahun depan bisa masuk ke tahap financing dan konstruksi sehingga bisa jadi proyeknya gitu, amin. Tolong diaminkan teman-teman. Oke dah, mungkin itu aja Kak Fikri dari saya. Terima kasih teman-teman semua ya. Ya. Oke, kita balik. Ya, terima kasih kepada narasumber. Kita tadi materinya cukup menarik ya, banyak hal yang pasti kalian penasaran. Ada yang berkaitan dengan teknis, dengan financing, dengan banyak hal gitu. Nah, sekarang kita masuk Q&A, kalian bisa tanya dengan bebas gitu ya. Apa aja yang ingin kalian tanyakan, silahkan bisa mengacukan tangan. Ya, ada lagi? Satu? Oke, satu aja ya, silahkan. Depan Kak. 1, 2, lagi?
Oke, kita ini dulu ya. Selamat pagi, Kak. Kenalin, nama aku Steven dari Teknik Industri. Aku penasaran, tadi kalau misalnya di video kalau nggak salah itu kan nge-mention kalau misalnya Indonesia itu ini lebih ke si yang wind turbine tadi. Kalau misalnya di Indonesia kan dibilang kalau misalnya itu windnya nggak itu banyak gitu. Tapi kenapa masih banyak yang kayak tadi kalau investasi di wind, tapi kenapa nggak banyak kan investasi di PL yang pembangkit tenaga surya gitu? Kayak dengan banyaknya opsi, kenapa itu semua opsi itu dipilih gitu, bukan yang kayak oke kita fokus ke satu yang paling efektif dan paling efisien di Indonesia, terus kita terapin aja semua investasi di situ gitu sih. Penasaran di situ aja. Makasih, Kak. Pertanyaannya bagus banget, Kak. Siapa namanya tadi? Stephen ya. Stephen, pertanyaannya bagus banget, Stephen. Dan ini saya juga mau menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan sebuah paradigma dalam bidang energi gitu. Bahwa di bidang energi itu tidak ada one silver bullet. Itu yang paling pertama yang harus kita pahami. Kita tidak bisa bergantung pada hanya PLTU. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada PLTN nuklir. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada surya ataupun angin, gitu loh. Kenapa? Karena setiap energi teknologi tadi itu punya fungsi dan peranan masing-masing gitu loh. Sekarang saya coba jelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap penjelasan saya ya tanpa alat bantu visual. Kita kan bangun pagi di Indonesia misalnya, bangun pagi pergi kerja, kemudian malam pulang. Pertanyaan saya, apakah konsumsi listrik kita dalam satu hari itu konstan? Enggak kan? Karena mengikuti pola kegiatan kita gitu loh. Ada jam-jam di mana beban listrik atau kebutuhan listrik PLN itu naik. Itu ada, namanya peak hours. Jadi ini pola dalam satu hari itu ada kurvanya gitu, ada kurvanya. Di jam-jam tertentu tuh kebutuhan listrik itu sangat tinggi. Nah, saya ambil contoh PLTU atau batu bara. Itu tidak bisa. Dia tuh kayak mobil ya, kalau mobil itu ada tanjakan kita gas, cot gitu. Turunan kita lepas gasnya. Itu nggak bisa gitu. Teknologinya itu dia konstan. Kalau dia udah running di suatu kecepatan ya, dia hanya bisa di situ gitu loh. Kalau dipaksakan bisa rusak. Pabriknya bisa rusak gitu loh. Atau kalau dipaksakan, ini teknologi lain, misalkan gas turbin, turbin gas. Kalau dipaksakan bisa, tapi dia akan boros gitu loh. Coba teman-teman bandingkan naik motor atau naik mobil yang di gas rem gitu sama yang konstan. Kira-kira konsumsinya bahan bakarnya yang lebih boros yang mana? Yang gas rem ya. Dan itu nggak main-main gitu loh. Kalau ngomongin energi negara atau kota, itu perbedaannya tuh bisa triliunan gitu loh dengan kita gas rem sama enggak. Nah, sehingga diperlukan mix atau yang disebut dengan energi mix atau bauran energi. Nah, kalau teman-teman coba lihat ke artikel-artikel yang membahas bauran energi, nah itu bisa dilihat itu. Tadi kayaknya di slide-nya Kak Windri juga udah ada ya. Jadi ada yang namanya base load gitu. Nah ini yang konstan tadi gitu, batu bara misalnya. Kemudian nanti ada yang namanya load follower, di jam-jam tertentu tuh dia baru nyala. Kemudian ada yang namanya peaker gitu, dia cuma nyala mungkin 4 jam, 5 jam sehari di jam-jam yang itu. Jadi memang ada namanya energi mix, itu yang pertama ya. Kenapa kita tidak bisa memilih apa yang potensi paling bagus, kemudian kita pusatkan investasi di sana. Itu dari bicara sistem dulu itu nggak bisa, karena malahan tidak menguntungkan bagi sistem, tidak menguntungkan bagi pelanggan, tidak menguntungkan bagi produsen juga. Jadi setiap energi itu memiliki peran. Nah, terkait dengan wind, kenapa kok padahal di Indonesia windnya tidak bagus misalnya? Ya enggak juga sih, maksudnya ada juga tempat-tempat yang windnya bagus gitu loh. Kalau ditanya potensinya angin sama matahari di Indonesia lebih bagus mana? Ya matahari lebih banyak gitu loh. Perusahaan tempat saya bekerja tidak hanya menjalankan wind, kita juga ada divisi yang di matahari juga ada juga, tapi windnya ada juga gitu loh. Jadi Windri di
bio gitu ya, menggunakan bahan baku dari pome kan, limbah sawit dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara energi itu semua bisa dan perlu dikembangkan gitu loh. Kan sayang ya, kalaupun misalnya wind itu ada potensinya dan kalau kita menghasilkan listrik dari angin kan gratis sebenarnya ya. Selain kita biaya modal di awal, tapi kan si kincirnya muter sendiri karena angin, kan sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi mungkin seperti itu sih, mudah-mudahan menjawab ya Kak Steven. Ada yang mau ditambahkan, Steven? Sudah. Oke, masuk pertanyaan kedua. Mana tadi? Jangan lupa yang tadi menang kuis, nanti nomornya tolong dikasih tahu ya ke Bu Restu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Intan. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat bertanya. Jadi kan tadi sudah membahas tentang energi keberlanjutan dan sustainability nih Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Pak, kan kalau misalnya energi, misalnya tadi listrik, kayak kita kenal dengan listrik dan masyarakat lo juga udah mengenal tentang listrik dan lain sebagainya gitu ya Pak. Nah kalau misalnya energi-energi terbarukan yang baru gitu Pak, yang mungkin kami atau masyarakat luar yang belum mengetahui tentang energi terbarukan ini tuh, apakah ada dari perusahaan itu tentang ngasih program-program untuk meningkatin kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan yang secara berkelanjutan gini Pak. Mungkin bisa sosialisasi atau adakah program inti lainnya kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke teman, siapa namanya tadi? Intan ya. Intan ya. Makasih pertanyaannya. Oke, sosialisasi ya. Jadi ini penting banget sih emang terkait awareness ya. Ya mungkin teman-teman yang update, mungkin generasi sekarang kan lebih cepat update ya. Cuman gimana yang orang-orang lain gitu yang udah istilahnya udah berumur lah ya, atau yang di daerah-daerah pelosok ya pasti mereka kesulitan gitu mendapat informasi terkait energi terbarukan, sustainable energi. Nah, memang itu PR besar buat kita karena ya seperti di saya info tadi, kita nggak bisa sendiri gitu untuk menjalankan ya transisi ke sustainable energi ini. Nah, sebelum di Sinar Mas dulu saya kerja di konsultan GIZ namanya. Jadi kita banyak kerjaan terkait sosialisasi ini. Jadi kita ada beberapa program energi, itu ada yang fokus ke listrik desa. Jadi itu timnya benar-benar terjun ke desa gitu. Jadi dia masuk ke desa-desa, dia sosialisasikan. Waktu itu lebih banyak programnya terkait solar PV sih, karena kan ada program pemerintah dia bangun solar PV di ratusan desa gitu, skala kecil lah. Cuman kita kan nggak bisa cuman bangun, taruh, tinggal. Ya paling setahun 2 tahun rusak gitu kan. Nah itu perlu ada yang namanya pembimbingan gitu kan, bantuan teknis, sosialisasi. Nah itulah kerjaan waktu itu di konsultan itu gitu. Kita mendampingi pemerintah dalam mensupport program-program itu. Ya mau nggak mau kita harus terjun langsung ke lapangan gitu kan. Mungkin bisa berapa bulan di lokasi kita kasih sosialisasi, kan nggak bisa cuman sekali 2 kali meeting kan. Jadi kita harus ikut langsung gitu, ngajarin benar-benar basicnya seperti apa. Oh ini ngoperasian nih gini loh, cara bersihin solar PV-nya gini loh. Terus nanti kalau ada masalah, ya kita harus kasih tahu. Kalau enggak, siapa yang mau ngurusin gitu kan? Kan nggak mungkin pemerintah itu terjun langsung ngoperasiin di setiap desa gitu kan. Mau nggak mau, ya orang-orang itu sendiri yang harus kerjain gitu untuk bisa sustainable. Nah, kalau di pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah cukup banyak. Cuman ya itu tadi karena balik lagi dominasi di kita tuh masih fosil memang. Cuman kalau kita lihat ya akhir-akhir ini kan PLN sudah mulai bertransformasi ya. Dan perusahaan-perusahaan besar juga seperti Pertamina, PGN, Total, Shell, bahkan yang pemain-pemain besar lah di bidang oil and gas itu semua sudah mulai bertransformasi gitu. Jadi cepat atau lambat semua akan beralih ke sustainable energy. Jadi kalau kita nggak aware dari sekarang ya kita bakal ketinggalan gitu. Ya ini PR bersama sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita ya mungkin mulai dari teman-teman sekalian gitu. Kalau kalian udah ngerti ya coba aja kasih tahu ke teman-temannya gitu kan, teman-temannya atau oh ini ada energi yang lebih bersih loh. Ya mungkin kalau kita kasih tahu ke orang tua ya ngapain lebih mahal, ngapain beli energi terbarukan gitu. Nah kalau teman-teman tahu ya di PLN itu dia udah jual
namanya REC. Jadi Renewable Energy Certificate. Jadi kita bisa beli listrik, sama listriknya sama, cuma sumbernya itu dari energi terbarukan. Nah, cuman harganya lebih mahal gitu. Nah, siapa yang beli? Biasanya perusahaan-perusahaan yang mereka punya target pengurangan emisi. Jadi perusahaan-perusahaan besar beberapa saya tahu udah beli REC ini gitu. Cuman kalau diterapkan ke rumah tangga ya memang masih susah. Gitu. Mana mau orang beli lebih mahal, tagihan bulanannya udah komplain kan karena mahal gitu. Jadi memang ini harus perubahan mindset sih gitu. Bahkan di negara-negara maju pun ini butuh waktu gitu. Nggak mudah juga, kayak tadi saya cerita di Jerman tuh udah 30 tahun yang lalu udah mulai, dan itu pun masih bermasalah gitu. Nggak, istilahnya nggak yang bisa lancar lah. Konsekuensinya apa ya, tentunya dari sisi cost of energinya mungkin akan ada peningkatan gitu. Makanya kita butuh transisi. Nggak bisa yang langsung, oh hari ini berubah kita harus pakai EBT, nggak bisa gitu. Butuh tahap, butuh proses, dan butuh kontribusi dari banyak pihak gitu. Mungkin gitu sih. Udah cukup jelas? Ya. Nambahin. Ini minta makan. Mungkin nambahin sedikit aja. Kan tadi ada video tuh yang PLTS terapung di Cirata gitu. Itu semua listriknya itu sebetulnya udah ada yang beli gitu. Tahu nggak siapa? AWS, Amazon Web Service. Jadi mereka tuh mau bangun data center di Pulau Jawa, tapi syaratnya dia bilang ke PLN, saya mau listrik saya semuanya renewable gitu. Dan dia butuh 250 megawatt. Yang PLTS Cirata itu 150. Jadi dia masih butuh 100 lagi. Nanti akan ada PLTS terapung serupa yang akan dibangun dalam mungkin setahun 2 tahun ini, mulai konstruksi di Jawa Timur. Kurangnya 50 megawatt, terus kemudian ada lagi di tempat lain, dan banyak juga di waduk-waduk lain yang sekarang lagi dalam tahap pengembangan ya, gitu. Jadi yang disampaikan Mas Windri tadi betul, dan memang pun data center Google gitu, Amazon Web Service, mereka tuh mau investasi di Indonesia dengan syarat sumber listriknya itu dia harus dari energi terbarukan. Gitu. Karena kalau teman-teman buka website Google atau itu AWS, pasti di situ lihat tuh, kita itu 100% dari renewable energy. Nah, soal biaya listriknya sedikit mahal, nah ini kembali ke soal memang pilihan, tapi bukan pilihan juga sih. Sekarang kita belum ngerasain aja, tapi bayangin beberapa bulan lalu di Jakarta kita sesek nafas. Kita bayar listrik murah, tapi nanti kita keluar duit buat beli masker, buat apa segala macam, kesehatan, paru-paru sakit gitu. Itu mungkin yang biaya yang tidak terasa sekarang, tapi kalau sudah terjadi, yang ada hanyalah penyesalan gitu loh, dan udah nggak bisa mundur lagi gitu. Itu sih mungkin tambahannya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih kita punya waktu mungkin 2 pertanyaan lagi. Silakan. Yang mau bertanya bisa angkat tangan. Di sebelah kiri ada yang mau bertanya? Oke. Sudah tidak ada yang bertanya? Oke, udah nggak ada kayaknya. Sudah paham. Nanti mungkin setelah ditutup kalian pada nanya langsung ya biasanya ya. Oke, kalau begitu terima kasih kepada dua narasumber kita. Kita aplaus dulu, tepuk tangan semuanya. Banyak insight baru hari ini kita belajar ya terkait dengan renewable energy, ada bio, ada juga wind, tadi ada solar cell juga ya di apa namanya dimension. Jadi banyak ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita gitu ya. Sebelum kita tutup acaranya, ada sedikit bingkisan untuk kedua narasumber kita. Saya bikin dulu. Di foto dulu. Tengah. Langsung bertiga aja. Ya, terima kasih Mas Anto, Mas Windri telah mengisi acara hari ini. Dan sebelum kita bubar nanti karena waktunya masih cukup ya untuk setengah 12 Jumatan, kita foto dulu di depan.
kayak beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Kita masih ada waktu. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber kita dan untuk mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Semoga acara hari ini mendapatkan semangat baru buat kalian ya ketika lulus nanti mau ngapain, topik yang mau diambil apa, mungkin yang lagi nyari judul-judul gitu ya, penelitian atau pekerjaan. Semoga itu membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu.